never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa yang beriman, setelah kita melihat video barusan ya, bisa kita lihat bahwa adab dan sopan santun penting diajarkan pada anak sejak dini. Sopan santun merupakan nilai yang penting untuk membentuk karakter anak. Ya, jadi karakter anak sangat ditentukan dari ketika orang tua dan guru ya mengajarkan etika dan sopan santun pada mereka. Usia di bawah 5 tahun menjadi waktu yang tepat untuk orang tua melatih dan mengajarkan anak pada banyak kebiasaan baik. Ini termasuk disiplin, mengelola emosi, mengatasi rasa sedih, menunjukkan sikap empati, bersikap mandiri, bersosialisasi, dan tak ketinggalan etika sopan santun. Bukan tanpa alasan, semua hal tersebut akan menjadi bekal anak untuk menghadapi berbagai situasi dan karakter orang lain di masa remaja dan dewasanya nanti. Ya, jadi dapat kita lihat bahwa anak ini yang bernama Iki ini ya, itu kalau kita perhatikan karakternya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi belum dewasa ya dalam hal pemikirannya, karena etika sopan santun tidak diajarkan sejak dini pada anak tersebut. Oke, pentingnya mengajari anak etika sopan santun sejak dini. Lalu mengapa etika sopan santun jadi salah satu hal yang harus diajarkan pada anak sedini mungkin? Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berdampingan dan membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan melakukan interaksi sosial menjadi kebutuhan manusia untuk dapat menjaga kesehatan mentalnya. Supaya sosialisasi dan interaksi dengan orang lain terjalin baik, tentu dibutuhkan etika, tata krama, dan sopan santun. Tujuan utama dalam mengajarkan anak etika sopan santun adalah supaya keterampilan sosial anak menjadi lebih berkembang. Selain itu, etika dan sopan santun akan memudahkan anak saat berinteraksi dengan orang lain, serta anak dapat memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Nah, di usianya yang masih belia, anak lebih mudah dilatih kebiasaan baik, karena ia masih memproses semua hal baru dan belum mengerti mana yang benar dan mana yang kurang tepat dilakukan. Cara mengajari anak etika sopan santun. Meski begitu, mengajari anak etika sopan santun tetap saja tidak mudah dilakukan. Sebagai langkah awal, Anda bisa memulainya dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bicara dengan lemah lembut. Mulailah dengan membiasakan untuk berbicara dengan lembut dan tidak berteriak di rumah. Dekati anak ketika anak hendak berbicara, dan sebisa mungkin
untuk mengajak anak dalam percakapan ringan tentang aktivitas sehari-hari. Gunakan kata-kata yang sopan dan tidak bermakna kasar, sehingga anak-anak menirukan hal yang sama ketika berbicara dengan orang lain nantinya. Oke, yang kedua, berikan contoh. Anak yang memiliki etika sopan santun pasti dibesarkan di lingkungan yang mendukung adanya sikap tersebut, terutama di keluarganya. Ketika berusia 2 hingga 4 tahun, anak akan memasuki fase senang meniru, baik itu perilaku, sikap, emosi, dan perkataan dari orang lain yang dilihat dan didengarnya. Jadi apabila Anda ingin memiliki anak dengan sikap sopan dan beretika, sedangkan Anda sendiri tidak memberikan contoh bagaimana melakukannya, maka jangan berharap anak akan tumbuh menjadi pribadi yang Anda inginkan. Pasalnya, mendidik anak paling efektif yaitu dengan memberikan teladan dan contoh nyata di rumah. Berikutnya, koreksi dan apresiasi usahanya. Jangan pernah bosan mengoreksi atau memberikan nasihat pada anak. Apabila ia menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan kepada orang lain, hindari memarahi atau bahkan menghukum anak di depan umum, karena hal tersebut bisa berdampak negatif pada perkembangan kesehatan mentalnya. Tetapi beritahu anak dengan kata-kata dan nada bicara yang lembut. Jaga kontak mata tetap sejajar dengan anak dan sentuh bahunya ketika Anda sedang memberikan arah yang tepat. Jadi anak tidak terkesan seperti dimarahi oleh orang tuanya. Sementara itu, jangan lupa untuk memberikan pujian apabila anak berhasil menunjukkan etika sopan santun ketika berinteraksi dengan orang lain. Oke, selanjutnya, biasakan untuk mengucapkan 3 kata ajaib. Cara paling efektif ya untuk mengajarkan etika dan sopan santun kepada anak adalah membiasakan anak memakai 3 kata ajaib dalam berbagai aktivitasnya, yaitu yang pertama terima kasih, yang kedua tolong, dan yang ketiga maaf. Apabila anak melakukan kesalahan, ajarkan untuk meminta maaf. Jika ia menginginkan sesuatu, biasakan untuk meminta tolong. Lalu apabila ia telah mendapatkan bantuan atau diberi sesuatu, ajarkan untuk selalu mengucap terima kasih. Ajari secara konsisten dan ingatkan apabila anak lupa mengucapkan 3 kata ajaib tersebut. Lama-kelamaan anak pun menjadi terbiasa untuk meminta maaf, meminta tolong, berterima kasih ya dalam berbagai kondisi ketika bersosialisasi dengan orang lain di luar rumah. Oke, berikutnya gunakan sapaan yang baik dan santun. Terakhir, ajari anak untuk menggunakan sapaan yang baik dan santun. Misalnya, memanggil kakak, om, tante, paman, bibi, kakek atau nenek untuk orang-orang yang lebih tua, dan menggunakan sapaan adik untuk orang yang lebih muda usia darinya. Kunci penting dalam melatih anak memiliki etika sopan santun dan rasa hormat adalah disiplin dan konsisten. Jangan lupa untuk meminta dukungan pasangan sehingga Anda lebih mudah mengajari anak melakukan hal-hal yang positif. Eksplor dan ketahui lebih lanjut program Sekolah Murid Merdeka. Oke, demikian para pemirsa yang budiman. Jadi video ini sebenarnya adalah reaksi dari video Iki yang menghujat sama dengan menghujat seluruh guru, bukan saja yang ada di Indonesia tapi di seluruh dunia barangkali ya. Dia mengatakan bahwa semua guru itu korupsi ya. Dari mana dasarnya? Dan itu disebabkan oleh anak tersebut ya, atau Iki ini sejak kecil mungkin terjadi ya kerentanan dari seorang anak guru ya dan orang tua ya di dalam mengajarkan etika dan sopan santun pada anak ini.
Oke, mudah-mudahan video ini dapat menjadi referensi bagi Iki dan para siswa-siswa lainnya yang ada di seluruh dunia ya, dan juga bagi orang tua ya, bahwa sangat penting mengajarkan etika sopan santun pada anak yang pada akhirnya akan membentuk karakter anak ya di usia-usia yang labil ya, di SMP, SMA itu sangat labil, jadi masih perlu bimbingan. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.